Ya, selamat pagi, selamat siang, anak-anak. Semoga selalu dalam lindungannya dan diberi kesehatan selalu. Baik, melanjutkan materi yang sebelumnya tentang bab 2. Sekarang kita akan mempelajari mengenai reproduksi pada hewan. Kemarin udah ya, reproduksi pada tumbuhan serta manusia. Reproduksi pada hewan itu terdiri menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Kalau pada tumbuhan kemarin itu reproduksinya secara vegetatif dan generatif. Oke, pertama reproduksi aseksual itu tanpa adanya perkawinan. Kemudian keuntungannya yaitu individu yang terbentuk sama dengan induknya. Namun kerugiannya itu tidak terdapat variabilitas genetik. Jadi karena sama dengan induknya berarti tidak ada nanti keberagaman pada varietas untuk individunya. Contohnya ada visi, fragmentasi, bertunas, serta gemula. Pada kali ini saya akan membahas tentang tunas, fragmentasi, dan mungkin nanti ada beberapa yang lainnya. Ya, ini contoh-contoh makhluk hidupnya. Kemudian ada cloning, tidak melibatkan fertilisasi dari gamet, namun dari sel induknya. Contoh yang berhasil itu dulu yang dikenal adalah domba Dolly. Pertama, tentang membentuk tunas. Jadi tunas yang tumbuh, bukan tumbuh ya, tumbuh dari salah satu bagian tumbuhan, itu lama-kelamaan akan memisahkan diri dengan tubuh induknya sehingga akan menjadi individu yang baru. Nah, contoh hewannya itu seperti ubur-ubur, namun ubur-uburnya yang jenis Aurelia serta Obelia. Kemudian ada di jenis Hydra. Jadi Hydra ini itu adalah contoh yang membentuk dengan tunas. Sebenarnya ada lagi yang membelah diri, contohnya adalah amoeba. Itu yang sudah terkenal. Nah ini, jadi di sini ada tubuh suatu hydra, ini menggunakan mikroskop. Kemudian di tubuhnya tumbuh tunas yang terus berkembang sehingga lama-kelamaan akan memisahkan diri dari induknya. Nah, ini akan menjadi anakan atau makhluk hidup yang baru dan terus berkembang menjadi individu dewasa. Itu pada Hydra. Yang kedua, fragmentasi itu merupakan perkembangbiakan pada hewan dengan memanfaatkan potongan pada tubuh hewan tersebut. Jadi kalau misalkan ada suatu hewan dipotong-potong, misalkan satu individu dipotong jadi 10, nah 10-10-nya akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya adalah planaria. Kemudian pada fragmentasi, individu dipotong menjadi beberapa bagian, maka potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu yang baru. Ini seperti gambar berikut. Misalkan ini sebuah cacing planaria, ini cacing ya, planaria itu cacing. Kita potong menjadi dua, atas bawah. Nah ini ada palanya nih yang atas, yang bawah enggak. Ketika nanti sudah terpotong, lama-kelamaan dia akan tumbuh. Palanya nunggu bawahnya, bawahnya nunggu palanya. Begitupun kalau kamu potong jadi 10, 20, 30, dan seterusnya. Dia akan terus menjadi individu yang baru. Itu planaria. Kemudian ada namanya parthenogenesis. Nah, parthenogenesis ini sebenarnya bisa juga secara seksual karena adanya pembuahan. Cuman ada juga yang tanpa pembuahan. Contohnya itu adalah parthenogenesis ini merupakan perkembangbiakan tanpa adanya pembuahan. Contohnya yang sering kita temukan adalah lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Nah, untuk langkahnya atau tahapannya, jadi setiap koloni lebah itu pasti mempunyai lebah pekerja dan ratu. Ratunya itu akan menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak di dalam koloni tersebut. Nah, jika telur tersebut dibuahi oleh lebah jantan, yaitu lebah pekerja, maka telur tersebut akan menjadi ratu lebah. Namun, kalau enggak, jika tidak dibuahi oleh si lebah jantan, dia akan bisa menetas. Namun,
dia akan menjadi lebah pekerja. Nah, ini contohnya, jadi ada ratu, ada pejantan. Ratu ini memiliki sel sebanyak 32 buah sel. Kemudian akan memecah secara meiosis akan 16-16. 16-nya akan bersifat partenogenesis, menetas menjadi lebah pekerja, bisa jantan, bisa betina. Kemudian dari 16 yang sisanya tadi akan bersatu bersama dengan lebah jantan yang dibuahi oleh lebah jantan menjadi ratu, bisa pejantan juga. Itu proses tahapan pada partenogenesis. Nah, soal latihannya silakan dikerjakan. Yang pertama, sebutkan proses tahapan perkembangbiakan hewan dengan cara tunas. Tahapannya seperti apa dari individu baru hingga menjadi individu yang baru lagi. Yang kedua, gambarkan tahapan proses perkembangbiakan hewan dengan cara fragmentasi yang dipotong-potong tadi. Kamu terserah mau motong berapa, nanti seperti apa perkembangbiakannya. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan partenogenesis seperti apa, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian, selanjutnya adanya perkembangbiakan seksual. Tentunya ini adanya fertilisasi. Jadi perkembangan seksual pada hewan berlangsung dengan adanya fertilisasi. Adanya perlebualan sel sperma pada jantan dan sel telur pada betina. Nah, setelah terjadi fertilisasi, itu kemudian akan berkembang menjadi zigot, dan zigot itu akan berkembang menjadi embrio dan menjadi individu yang baru. Terdapat dua jenis fertilisasi berdasarkan terjadinya pembuahan. Ada fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Kalau pada fertilisasi internal itu terjadi di dalam tubuh individu, ya contohnya seperti hewan-hewan yang kebanyakan yang mamalia, terjadi perkawinan di dalam sel atau di dalam tubuhnya. Kemudian ada fertilisasi eksternal, itu terjadi di luar tubuh, misalkan ikan contohnya. Jadi kalau misalkan ada telur yang dihasilkan, itu dibuahinya bukan di dalam tubuh, namun akan dibuahi di luar tubuh individu. Contoh hewan yang melakukan fertilisasi internal itu misalkan sapi, ayam, kura-kura, buaya, dan lain-lain. Kemudian hewan yang melakukan fertilisasi, itu bukan internal ya, ini adalah eksternal. Ini saya buat dulu. Jadi kalau yang fertilisasi secara seksual, eksternal, itu contohnya adalah ikan. Jadi ikan akan menghasilkan telur yang dilepas di dalam perairan, kemudian akan dibuahi oleh ikan yang lain. Kemudian berikutnya, nah kalau berdasarkan perkembangnya embrio, itu terdiri menjadi tiga, yaitu adalah ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Jadi ovipar itu adalah fertilisasi eksternal dan perkembangbiakan embrio di luar tubuh induk, contohnya ikan amfibi. Kemudian ada juga yang bersifat fertilisasinya internal. Itu perkembangbiakannya di perkembangan embrio di dalam tubuh. Contohnya unggas di luar tubuh induk, contohnya unggas reptil. Jadi kalau di fertilisasi eksternal, yang tadi saya bilang, jadi ikan akan menghasilkan telur, kemudian telur tersebut akan dibuahi dan akan berkembang telurnya di luar tubuh individu tersebut. Tapi kalau fertilisasi internal, itu terjadi fertilisasi di dalam tubuh individu, kemudian menjadi telur, baru telur itu akan dikeluarkan dari tubuhnya dan kemudian dierami. Nah, ovipar ini adalah suatu individu yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan ada ovovivipar, itu adalah kalau di bahasanya itu bertelur melahirkan. Telur yang difertilisasi masih berada pada tubuh induk betina dan berkembang di dalam induk betina. Tetapi tidak ada hubungan antara induk dan embrio. Nah, kalau pada ovovivipar, itu telurnya di dalam tubuhnya, lalu dia menetas di dalam tubuh induk. Nah,
anak yang tadi sudah menetas di dalam tubuhnya akan dikeluarkan atau kita sebut sebagai dilahirkan. Contohnya pada ikan gapi. Kemudian ada beberapa jenis reptil dan amfibi tertentu yang bertindak bertelur melahirkan. Contoh yang terkenal lain adalah platypus. Jadi dia bertelur namun dia menyusui anaknya. Biasanya yang menyusui itu disebut vivipar atau melahirkan. Nah, kalau beranak sendiri atau vivipar, itu embrio berkembang dan mendapat nutrisi di dalam tubuh induk betina. Contohnya pada mamalia. Nah, di sini segala macam nutrisi itu akan diperoleh oleh embrio atau janin itu melalui adanya plasenta atau tali pusat yang menghubungkan antara induk dengan janinnya. Nah, tadi kan di vivipar atau bertelur, ovipar, itu kan dia bertelur. Nah, ini adalah bagian-bagian pada telur, ada cangkang, ini putih telur disebut kalaza, ada kalazanya yang memisahkan, ada putih telur, albumin, membran telurnya, ini yang meliputi di luar kuning telur, kemudian ada kuning telur, keping germinal, dan membran cangkang. Ya, suatu ruang udara juga ada di situ. Jadi nanti yang menjadi individu itu adanya di kuning telur yang akan mendapat nutrisi melalui putih telur. Makanya kalau ayam, telur ayam pertama ada putih, ada kuningnya. Cuman ketika netes putihnya hilang karena itu digunakan untuk nutrisi selama perkembangan si individu baru di dalam telur. Beberapa yang ketiga, yang berikutnya itu adalah ada namanya hermafrodit. Jadi beberapa organisme itu lakukan disebut sebagai hermafrodit, yaitu membentuk telur dan sperma dan dapat memfertilisasi diri sendiri. Namun dia sangat jarang melakukan fertilisasi sendiri. Nah, hewan ini bersifat hermafrodit itu memiliki sel telur dan sel sperma dalam satu individu. Contohnya adalah cacing pita. Jadi cacing pita ini dia mempunyai sel telur dan sel kelamin atau sel sperma di dalam satu individu. Namun biasanya sangat jarang dia melakukan persilangan atau fertilisasi sendiri karena beberapa faktor. Faktor yang paling mempengaruhi itu adalah waktu matangnya sel sperma dan sel telur itu jarang sekali bersamaan. Makanya dia tetap membutuhkan individu lain. Namun, misalkan hari ini dia jadi sel jantan, mempunyai sperma, dia membuahi, mungkin besok dia menjadi menghasilkan sel telur, sehingga dia akan dibuahi. Nah, beberapa jenis hermafrodit tidak dapat melakukan fertilisasi sendiri dan memerlukan sperma untuk atau individu lain untuk memfertilisasi sel telurnya. Nah, itu yang tadi saya jelaskan. Nah, contohnya ini siput, dia tetap membutuhkan individu lain. Soal latihannya, melanjutkan yang tadi. Nomor 4, apa perbedaan fertilisasi internal dan eksternal? Yang kelima, soal kelima, jelaskan perbedaan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dalam hal perkembangan janinnya seperti apa? Kemudian gambarkan bagian-bagian pada telur, kamu gambarkan telurnya bagiannya seperti apa, kemudian kamu tunjukkan bagian-bagiannya itu ini apa, ini apa, ini apa. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan hewan hermafrodit? Apakah mereka dapat melakukan pembuahan pada dirinya sendiri? Mengapa demikian? Nah, tadi saya bilang ya, jadi sangat jarang mereka melakukan perkembangbiakan atau pembuahan pada dirinya sendiri. Nah, kamu jelaskan kenapa seperti itu. Selanjutnya ada perkembangbiakan pada hewan. Jadi setelah dia menetas, dia seperti apa perkembangbiakannya? Jadi kalau tadi kan sebelum menjadi individu dari sel telur, sel sperma, kemudian membuahi atau telah melakukan pembuahan menjadi zigot, kemudian menjadi janin. Oh, ada roti di sana. Mau roti itu silakan makan dah. Ini abang-abangnya nih.
Perkembangbiakan hidup pada hewan disebut sebagai metamorfosis. Nah, itu mempunyai tahapan-tahapan. Terdapat dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis Jadi perkembangbiakan pada hewan itu perkembangan itu disebut sebagai metamorfosis. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sebenarnya di SD juga sudah melakukan atau dipelajari metamorfosis ya. Pada metamorfosis sempurna, perkembangan makhluk hidup mengalami beberapa tahapan dan proses dengan jenis individu yang berbeda ciri-ciri. Telur yang menetas menjadi larva yang struktur dan fungsinya berbeda dengan hewan dewasa. Nah, larva tersebut akan berkembang menjadi pupa untuk kemudian menjadi individu yang baru. Jadi pada metamorfosis sempurna itu terjadi beberapa proses dan tahapan. Jadi setiap prosesnya itu tidak memiliki ciri yang sama untuk proses yang lain. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna, itu tidak terdapat tahapan. Nah, jadi ketika telur menetas, itu langsung menjadi individu baru yang berbeda ukuran saja dan berbeda umur. Namun ciri-cirinya sama dengan individu yang dewasa nantinya. Nah, individu muda itu disebut nimfa yang mirip dengan hewan dewasa. Nah, untuk contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu yang pertama adalah katak. Jadi dari telur bentuknya seperti ini, ciri-cirinya seperti telur pada umumnya, akan menetas, ini namanya kecebong. Nah, ini seperti yang kita kemarin pelajari itu seperti sel sperma, cuman ini dia lebih gede. Mempunyai ekor, punya kepala. Nah, ciri-cirinya seperti ini, dia berenang, kemudian dari kecebong itu akan tumbuh kaki, kemudian mengalami perkembangbiakan yang lain menjadi, ini namanya bludru, kemudian akan berkembang lagi menjadi katak muda, namun ini masih punya ekor. Nah, kita lihat dari proses dari cebong, kemudian dia punya kaki, dia mempunyai ciri yang berbeda. Ditambah lagi ketika dia sudah menjadi katak muda, dia udah berbentuk katak, cuman punya ekor yang nantinya akan berkembang menjadi katak dewasa. Nah, dari sini dia mengalami beberapa proses yang ciri-cirinya tentu berbeda di tiap prosesnya. Itulah ciri yang membedakan untuk metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian contoh lain itu pada lalat. Jadi kalau dilihat dari telur akan berubah menjadi larva, jadi kepompong, kemudian menjadi lalat dewasa. Ini hampir mirip dengan kupu-kupu sebenarnya. Jadi kalau dia lalat itu hinggap, misalkan di sampah atau pada bangkai, nah dia akan menetas menjadi larva. Nah, larva ini biasanya itu adalah belatung biasanya. Kemudian belatungnya akan berubah menjadi kepompong yang nantinya menetas menjadi lalat dewasa. Nah, bisa dilihat itu juga punya ciri-ciri yang berbeda pada tiap tahapan. Ini telur seperti ini, larva seperti ini, kepompong seperti ini, dan lalat dewasa seperti ini. Selanjutnya, itu pada nyamuk. Nah, ini juga sering kita temukan mungkin di rumah kita. Jadi nyamuk akan bertelur ketika dia hinggap di suatu air yang tenang. Kemudian telur akan menetas menjadi larva yang kalau anak cowok-cowok sering main ke got ya namanya pucuk. Kemudian larva ini akan berkembang menjadi pupa yang kemudian akan menjadi nyamuk dewasa. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu adalah kecoa. Jadi telur ini akan menetas menjadi nimfa 1. Ini nimfa sudah bentuk kecoa muda. Jadi yang masih junior, kecoa junior akan lama-lama tumbuh dan berkembang menjadi kecoa yang senior, yang dewasa. Yang ini kecoa dewasa biasanya sudah bisa flight mode atau mode pesawat, mode terbang. Kalau yang masih nimfa dia masih belum. Itu yang membedakan. Jadi setelah menetas itu sudah terlihat bakal jadi apa dia nantinya. Individu seperti apa dia nanti jadinya.
Tapi kalau yang sempurna itu belum bisa tertebak. Bisa aja ulat itu bisa jadi laler atau bisa jadi kupu-kupu. Atau mungkin bisa jadi belalang, tergantung tahapannya. Nah, kemudian ada lagi perkembangan yang lain selain metamorfosis itu pada ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini mengalami yang disebut metagenesis. Jadi, ubur-ubur ini memiliki atau mengalami proses secara seksual dan aseksual. Kalau pada tumbuhan kemarin itu pada lumut dan paku. Nah, pada tahapan nanti medusa, bukan medusa yang di Yunani ya, yang kepalanya ular semua, bukan. Jadi ubur-ubur ini ada tahapan namanya medusa, dia akan menghasilkan sel kelamin, baik itu sel telur dan juga sel sperma, ada jantan dan betina. Nah, kemudian medusa itu akan saling melakukan fertilisasi, sel telur dibuahi oleh sel sperma. Kemudian tahapan aseksualnya itu terjadi pada saat ubur-ubur membentuk tunas yang berkembang menjadi strobila, yang nantinya akan melepaskan diri dari induknya menjadi individu yang baru. Ini tahapan untuk ubur-ubur. Jadi dari medusa ini akan menghasilkan sperma dan sel telur yang akan saling fertilisasi, membentuk zigot, terus berkembang menjadi polip. Nah, polip ini akan membentuk tunas yang nantinya akan berkembang menjadi medusa muda. Nah, medusa itu akan berkembang terus menjadi medusa dewasa dan terus mengalami siklus yang berputar terus menerus. Biasanya yang kita temukan di laut ya seperti ini nih, medusa ini. Bentuknya seperti ini. Oke, itu adalah materi untuk perkembangbiakan pada hewan. Sekarang silakan kerjakan soal latihannya. Yang nomor 8 melanjutkan yang tadi, itu sebutkan tahapan metamorfosis pada hewan. A. Katak. Kamu tulisin aja, nggak usah digambar, nggak usah terlalu inisiatif. Yang gampang aja. Jadi tahapannya pertama apa, kemudian kamu kasih garis panah jadi apa, dan seterusnya. Namanya apa. Setiap tahapannya. Yang B itu pada nyamuk. Yang C pada kecoa. Yang D pada belalang, dan yang E pada kupu-kupu. Nomor 9, di mana proses seksual dan aseksual terjadi pada hewan ubur-ubur. Kemudian kamu buat skema tahapan proses pada ubur-ubur, cukup namanya aja, lagi-lagi nggak usah digambar. Saya nggak mau merepotkan kamu. Yang 10, jelaskan mengenai inseminasi buatan beserta keuntungannya. Itu kamu bisa lihat di buku kamu, silakan dibaca. Kalau nggak punya buku, punya HP Android, silakan download buku untuk IPA kelas 9 semester 1. Itu ada mengenai inseminasi buatan atau bisa searching di internet. Oke, silakan dikerjakan dan dicatat materinya, kemudian dikerjakan soal latihannya, lalu kumpulkan. Sekian untuk materi perkembangbiakan pada hewan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan bisa japri atau kalian bisa tanyakan di grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.